Semuanya di 2 kali pertemuan ke depan kita akan membahas terkait dengan salah satu teknik atau metode yang biasa kita gunakan di dalam melakukan penilaian BMN untuk tanah dengan karakteristik khusus, yaitu yang cukup luas begitu ya. Jadi kalau tanah yang luas itu biasanya agak sulit kita menemukan data pembandingnya, sehingga ada atau bisa digunakan teknik-teknik lain atau metode lain dalam melakukan penilaian. Oke, saya coba share dulu ya. Oke, untuk teknisnya sendiri kita merujuk ke Kepdirjen KN nomor 170 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penilaian dengan metode pengembangan lahan atau LDA. Meskipun memang di beberapa literatur juga sudah banyak ya bagaimana teknik penilaian dengan menggunakan LDA ini. Latar belakangnya tentunya yang pertama tadi adalah tidak dapat mengaplikasikan pendekatan data pasar gitu ya, pendekatan pasar sehingga dimungkinkan untuk menggunakan metode yang lain. Selain itu juga karena ini ya tidak dapat mengaplikasikan pendekatan pendapatan karena data sewanya mungkin tidak diperoleh. Sebagaimana kita ketahui bahwa rumus value itu adalah NOI ya kan dibagi dengan R. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan value ini adalah dengan nilai sewanya. Sementara terkadang agak sulit gitu ya, kita juga menemukan berapa sih nilai sewa atas tanah atau lahan luas itu ya untuk kita bisa mencari value-nya. Nah, tentunya di dalam pendekatan LDA ini asumsi-asumsi yang harus dibangun memang cukup banyak ya, dan perlu dilakukan beberapa analisis yang menyeluruh, baik itu analisis pasar propertinya, analisis kawasan maupun termasuk analisis fisik dari properti itu sendiri ya. Nah, LDA ini masuk di dalam pendekatan pendapatan sebenarnya ya, karena konsepnya dia menggunakan proyeksi dan kemudian di present value kan dengan diskon faktor tertentu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam LDA ini adalah yang pertama itu harus asumsinya adalah HBU gitu ya. Jadi asumsinya harus HBU, kemudian membuat sebuah analisis terkait dengan pendapatan dan biaya terkait bangunan apa yang akan dibangun karena konsepnya adalah LDA gitu ya. Dan kemudian yang enggak kalah pentingnya adalah dengan discounted cash flow. Nah, konsepnya adalah tentunya nilai diperoleh dari gross development value dikurangi dengan development cost ya. Jadi hasil nilai dari penjualan gitu ya, dari pengembangan itu setelah dijual dikurangi dengan biaya pengembangan, itulah ketemu dari nilai tanah kondisi mentahnya begitu. Nah, konsep dasarnya pertama adalah ketika kita mau menilai tanah pada saat ini, ya kan, itu dilakukan langkah-langkah dengan kita harus menentukan dulu periode pengembangannya berapa lama, ya kan. Kemudian setelah dikembangkan, penyelesaian pengembangan dalam hal ini adalah penjualannya, gitu ya. Penjualannya dibutuhkan berapa lama. Nah, nanti dari situ akan ketemu development value, ya, nilai jual itu, kemudian setelah dikurangi dengan development cost-nya, ketemulah proceed. Proceed kita lakukan diskonto, ya, maka ketemulah nilai properti. Jadi prinsipnya adalah
Nah, di dalam metode pengembangan lahan itu adalah mendiskontokan dari profitnya, ya, atau arus kas dari pengembangan lahan ini. Nah, di dalam proses pengembangan lahan sendiri itu ada beberapa waktu yang harus diperhatikan di dalam membuat proyeksi pengembangan lahannya, ya. Yang pertama terkait dengan tahap perizinan, konstruksi, dan penyerapan. Jadi proyeksinya nanti berarti harus ada tiga hal ini. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk perizinan, ya, berapa waktu yang digunakan untuk membangun, dan berapa waktu untuk penjualannya atau penyerapan dari properti yang dibangun tadi. Nah, ketika mungkin properti yang kita nilai ini sudah ada izin pembangunannya, gitu ya, maka proyeksi waktu itu bisa dihilangkan khusus untuk yang perizinan. Jadi hanya waktu untuk tahap konstruksi, ya, waktu untuk tahap konstruksi dan tahap penyerapannya saja. Kalau yang ini, ya, yang terkait dengan tahap perizinan ini sudah ada. Nah, jadi kalau kita lihat tabel di sini, ya, ada tahap perizinan itu kira-kira butuh berapa bulan, gitu ya, atau kalau memang butuh tahunan ya berapa tahun. Nah, kemudian konstruksi butuh berapa lama, dan waktu penjualan berapa lama. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa dalam tahap penyerapan ini tidak berarti kemudian pada saat tahap konstruksi ini harus dibangun semua, ya, baru kemudian diserap, tidak. Ya, konsep pengembangan di sini adalah bisa saja tahap konstruksi itu dilakukan berbarengan dengan tahap penyerapannya. Jadi mungkin pada saat ini asumsinya misalnya dalam jangka waktu setahun itu sudah ada unit atau bangunan rumah. Ya, kalau kita misalnya mau LDE-nya itu kebetulan HBU-nya misalnya adalah perumahan, gitu ya. Jadi proyeksinya dalam setahun itu sudah ada unit-unit yang bisa dijual, gitu. Meskipun mungkin dalam satu hamparan tanah itu belum semuanya dibangun, tetapi ada beberapa unit mungkin yang dia sudah siap untuk dijual. Nah, nanti berarti tahap konstruksinya dalam 1 tahun sudah mulai ada dijual, berapa bisa dijual. Dan dalam tahap konstruksi itu juga, dalam tahap penyerapan ini bisa berbarengan. Jadi dalam tahap ini nanti bisa ada tahap konstruksi dan tahap penjualan, begitu. Ya, dalam tahap penyerapan ini. Nah, nanti kan untuk penjualannya tentunya disesuaikan, ya, disesuaikan dengan target berapa jumlah unit yang akan dijual dalam periode ini dan berapa target pembangunan yang bisa dilakukan, gitu, dalam tahap penyerapan ini. Nah, alternatif pengembangan itu tentunya tadi, ya, kita harus memperhatikan kira-kira HBU-nya apa sih terhadap tanah kosong yang akan kita nilai ini. Bisa saja mungkin properti residensial, ya, apakah itu perumahan, apakah itu apartemen atau kondominium, atau mungkin properti komersial, ya, kantor, ya, kemudian retail, atau mungkin mall, gitu ya, termasuk mungkin hotel misalnya, ya. Kemudian industrial, apakah bangunan gudang, bangunan pabrik, ya, atau mungkin bangunan gabungan dari ketiganya, gitu ya, atau disebut dengan biasa mixed use development. Dalam sebuah kawasan yang luas sangat memungkinkan di situ akan dibangun residensial, komersial, dan industrial di dalamnya. Tapi biasanya komersial residensial, ya, yang sering mixed use itu. Jadi misalnya di situ ada perumahan dan di situ ada perkantoran, gitu. Termasuk mungkin bangunan-bangunan retailnya, biasanya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin land development ini sebenarnya nanti tidak jauh berbeda dengan kalau teman-teman melakukan analisis HBU terhadap sebuah kawasan tertentu. Ya, nah teman-teman kan nanti di dalam penugasan akhir, ya, ada KTTA, ya, bisa saja ini menjadi salah satu alternatif, gitu ya, kalau teman-teman mungkin sudah ada gambaran kalau mau menulis daripada analisis HBU sebagai salah satu KTTA teman-teman, gitu ya. Nah, pesan saya kalau bisa di dalam melakukan analisis HBU itu
bagusnya memang tanah yang dia cukup luas ya, dan kemudian apa itu kawasannya itu atau lingkungannya itu memang lingkungan yang mixed use begitu ya, sehingga kita nanti bisa mengidentifikasi bangunan apa ya, properti apa yang paling maksimal dibangun di kawasan itu. Nah, kalau kawasannya itu sudah jelas, misalnya kawasan perumahan gitu ya, ya sebenarnya itu tidak perlu kita melakukan analisis HBU gitu. Nah, tanah kosong di kawasan perumahan misalnya, ya ngapain juga kita melakukan analisis HBU kan gitu ya, karena sudah jelas itu HBU-nya adalah perumahan ya. Tapi mungkin ada tanah di pinggir jalan yang cukup luas begitu ya, sementara di daerah situ mungkin ada bangunan-bangunan yang lain, bangunan komersial ada ya. Komersial pun nanti macam-macam ya, ada kantor mungkin ya, ada pertokoan, ada ruko gitu ya. Nah, kemudian di situ mungkin ada residensial juga gitu ya. Nah, ini sangat menarik kalau teman-teman bisa mengidentifikasi kira-kira kawasan tanah yang kosong itu cocoknya apa sih HBU-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah mulai ngebayang nih kalau misalnya mau membuat tulisan terkait dengan analisa HBU. Kira-kira daerah mana, tanahnya, dan sebagainya. Nah, ini tahapan-tahapan di dalam pengembangan lahan ya, di dalam pengembangan lahan ya, tahapan seperti ini. Meskipun nanti konsepnya ya hampir sama dengan HBU, ya kan? Hampir sama dengan HBU, tapi agak dibalik sebenarnya. Kalau di sini kan pertama prinsipnya adalah menentukan tertinggi dan terbaik, kan gitu kan. HBU-nya dulu. Cuman masalahnya HBU-nya ini akan diketahui di akhir begitu. Ya, akan diketahui di akhir, baru kita bisa mengatakan oh lahan ini ya terbaiknya adalah ini dengan nilai tertingginya sekian ya. Jadi targetnya adalah HBU terbaiknya gitu, targetnya ya, targetnya HBU terbaik. Maksudnya kenapa ini ditaruh di depan ya, karena pengembangan lahan ini tidak bisa optimal kalau tidak sesuai dengan HBU. Jadi prinsip awal di dalam pengembangan lahan ini adalah tanah itu harus diidentifikasi yang HBU-nya terbaik. Ya, meskipun nanti pada akhirnya dalam prosesnya akan diketahui oh ternyata HBU terbaiknya itu nanti posisinya di terakhirnya. Nah, kemudian setelah kita memperkirakan dulu ya beberapa alternatif HBU-nya, baru kita membuat desain atau master plan terkait dengan produk yang akan kita bangun di situ. Jadi kalau misalnya sebuah kawasan perumahan ya, misalnya kita memperkirakan, oh ini diperkirakan nanti ya, sebenarnya kalau sudah ketemu HBU ya pasti langsung ditunjuk itu LDE-nya adalah dengan menggunakan HBU itu, begitu ya. Cuman masalahnya terkadang HBU ini kan tidak bisa ditentukan di depan, sehingga kita untuk mengetahui HBU-nya harus ada beberapa alternatif yang harus kita siapkan gitu ya. Misalnya di situ memang cocoknya perumahan, misalnya HBU-nya adalah perumahan. Maka ketika HBU-nya adalah perumahan, kan perumahan ini macam-macam juga. Perumahan yang tipe rumah seperti apa yang paling cocok untuk kawasan itu? Apakah tipe kecil atau tipe besar kan begitu. Nah, ini kan terkait tadi yang kita diskusikan di awal terkait dengan analisa pasarnya kan, analisa pasar, analisa lingkungannya, kira-kira lingkungan yang membutuhkan kawasan ini kalau perumahan itu rumah tipe berapa? Karena tentunya kalau ngomongin tipe ngomongin budget kan gitu ya. Nah, itu nanti kita cek di pasar gitu. Kira-kira alternatif apa saja yang disukai pasar. Nah, kemudian nanti dari alternatif itu kita membuat desain master plan produk itu. Nah, kemudian setelah master plan dibuat tentunya adalah perkiraan ini ya, waktu pengembangan dan biaya pengembangan. Berapa waktu yang diperlukan untuk membangun ya, dan waktu untuk proyeksi harga jualnya. Ya.
Ini juga terkait dengan penyerapan nanti. Nah, kemudian menentukan annual profit-nya, ya, kemudian dikalikan dengan tingkat diskonto, ya, di present value kan, nah ketemulah nanti nilai tanah, ya, nilai tanah dari properti dengan beberapa alternatif pengembangan gitu. Sehingga nanti kita akan memilih tentunya adalah memilih yang mempunyai nilai tanah yang paling tinggi gitu. Kan? Jadi ini sekaligus juga untuk mengetahui tadi HBU-nya. Oh, berarti HBU terbaiknya apa dengan nilai tertingginya adalah berapa rupiah per meter perseginya. Nah, ini tahapannya ya. Ada 9 ya, ada 9 tahapan yang harus teman-teman perhatikan di dalam proses penyusunan LDE. Ya, mulai dari menentukan penggunaan tertinggi dan terbaiknya sampai menjumlahkan pendapatan yang telah didiskontokan ke tahun ke-0 tadi. Ya. Nah, kalau kita melakukan desain tapak, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tentunya karakteristik fisik dari tanahnya, gitu. Ya. Nah, apakah dia memerlukan pengurukan atau tidak, land clearingnya seperti apa, atau langsung bisa mungkin dibangun, begitu ya. Nah, ini terkait dengan karakteristik fisiknya. Kebetulan kemarin waktu survei saya melakukan sebuah tanah yang luas yang di situ perbukitan dan ada danau-danau begitu ya. Nah, ini kan tentunya terkait dengan fisik tanah. Artinya untuk yang danau itu atau yang lembah berarti butuh pengurukan, ya kan? Berarti ada nanti kos yang harus dikeluarkan terkait dengan menguruk ya danau tersebut. Kemudian aturan terkait dengan tata ruang, ya, bangunan, lingkungan, ya, ini seperti KDB, KLB, ya, garis sempadan jalannya dan sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kemudian selera pasar. Selera pasar ini tentunya berkaitan dengan tadi ya, kira-kira bangunan apa yang paling cocok, yang akan kita bangun di kawasan tersebut. Ya, dan kemudian memperhatikan persaingan tentunya, ya kan? Memperhatikan persaingan di pasar. Jadi bisa saja kita masuk ke dalam kompetisi pasar itu mungkin dengan karakteristik yang lebih menarik gitu, sehingga pasar akan lebih suka dengan produk kita. Ya, ini seperti manajemen pemasaran aja sebenarnya. Jadi misalnya orang rata-rata terserapnya itu bangunan mewah misalnya, ya, orang suka bangunan mewah, ya kan, tetapi mungkin desainnya lebih menarik dan sebagainya gitu ya. Nah, harganya sama dengan lingkungan yang mungkin lebih menarik yang ditawarkan. Nah, tentunya ini hal-hal yang harus dipertimbangkan juga di dalam kita mendesain tapak ini begitu. Nah, ini terkait mungkin fasilitas lingkungan yang akan disiapkan. Apa di situ kawasan itu akan ada taman, ya, tempat ibadah, ya, atau mungkin tempat untuk berolahraga misalnya. Ini kan hal-hal yang harus diperhatikan juga ketika kita mendesain sebuah tapak dalam konsep LDA ini. Nah, kemudian kalau kita ngomongin waktu, ya kan tentunya waktu dan biaya ini sangat tergantung ya dari ya propertinya itu sendiri, ya, kos yang harus dikeluarkan tergantung ya. Kalau properti semakin besar, tentunya semakin banyak biaya yang harus disiapkan. Dan juga tergantung dari kemampuan daripada budget kita kan begitu ya. Nah, kalau realnya tentunya sangat tergantung dari budget. Kalau terkait dengan teorinya ya nanti proyeksi kita sesuaikan. Tapi kalau ngomongin fakta di lapangan, kalau kita bisa melihat banyak pengembang-pengembang itu yang dia memang sudah pengembang besar, tapi juga ada pengembang kecil
yang mengembangkan kawasan atau tanah yang tidak terlalu luas gitu. Ya. Nah, kalau biasanya kalau pengembang besar dia biasanya bangun dulu nggak masalah ya. Ya, nggak ada yang beli, nggak ada masalah buat mereka. Ya, seperti Ciputra misalnya, kita kenal banyak sekali ya perumahan-perumahan yang dibangun oleh Ciputra, dan konsepnya sebenarnya selama proses pembangunan itu mereka juga melakukan penjualan. Namun lagi dan lagi karena modal yang besar, maka Ciputra ini terkadang tidak memperhitungkan anggarannya. Pokoknya dibangun semuanya. Ya, urusan ada yang beli atau tidak itu urusan belakangan gitu. Karena konsepnya kalau Ciputra ini properti itu investasi begitu. Ketika dalam sebuah kawasan itu tidak langsung dibangun, ya maka biaya pembangunannya begitu ya. Kalau dilakukan secara bertahap sementara sudah diisi oleh orang gitu ya, tentunya ini menjadi tidak nyaman lingkungan. Kita tahu sendiri kalau misalnya ada sebuah perumahan, di situ sudah ada penghuninya, di sisi yang lain masih ada pembangunan, ya tentunya mundar-mandir kendaraan, ya kan, mundar-mandir material dan sebagainya, dan ini tentunya mengganggu lingkungan, sehingga pengembang besar itu biasanya cenderung untuk langsung menyelesaikan sebuah kawasan itu. Ya, tercipta sebuah kawasan yang dia harapkan. Kalau misalnya perumahan ya sampai selesai semuanya, kemudian dalam prosesnya dia masih akan selalu melakukan penjualan gitu. Tapi kalau yang pengembang-pengembang kecil ya biasanya tergantung dari permintaan. Ya, kalau sudah ada yang beli dulu biasanya baru dibangun. Biasanya ada kontraknya seperti itu. Sudah ada yang DP, ya DP penjualan, bayar berapa 30% misalnya, nah dia baru berani membangun. Ya, setelah dibangun selesai, ya baru kemudian dilunasi misalnya. Ya, nah ada yang konsep seperti itu juga, jadi tergantung modal ya. Nah kemudian terkait dengan waktu dan biaya juga, terkait dengan biaya terutama itu perlu diperhatikan data pasarnya gitu. Ya. Jadi nanti ketika kita menentukan berapa sih biaya yang akan dikeluarkan atas properti yang kita bangun, itu tentunya nanti diperbandingkan dengan data pasar dan properti pembanding. Jangan sampai kita menghitung sebuah properti yang cost-nya lebih tinggi daripada properti pembandingnya begitu. Nah, ini kan artinya apa? Artinya dampaknya penjualan kita akan lebih mahal kan begitu. Ya. Nah, sementara konsep persaingan terjadi di pasar properti kan. Sehingga kalau pembangunan kita ini dengan cost-nya lebih mahal ya tentunya enggak akan ada orang yang mau melirik gitu. Karena konsep substitusi di dalam properti kan ada. Orang akan mau membayar, tidak mau membayar lebih jika ada properti lain yang lebih murah kan gitu. Jadi di dalam menentukan biaya harus dipertimbangkan juga terkait dengan pasarnya. Nah, kemudian dalam case yang lain juga dimungkinkan sekali kita dalam menentukan berapa besar biayanya itu menggunakan, kita hitung dengan alat bantu DKPB maupun DKPJ. Ya. Nah, kemudian nanti ditambah dengan biaya-biaya lain ya, ada biaya perizinan, biaya operasional, biaya pemasaran. Ya. Nah, ini identifikasinya tentunya berdasarkan survei lapangan dan berdasarkan regulasi yang ada tentunya ya. Kalau biaya operasional, biaya pemasaran ya kita lihat survei begitu. Nah, konsepnya adalah karena ini hanya proyeksi, tentunya nanti didasarkan atas ini tadi ya, survei lapangan atau pasar begitu. Rata-rata biaya pemasaran untuk sebuah pengembangan kawasan berapa persen. Teman-teman kalau ada yang mau langsung bertanya silahkan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian harga jual, proyeksi harga jual. Nah, tentunya itu tadi ya, yang harus diperhatikan adalah nanti kita harus tahu berapa sih kira-kira harga jual yang akan kita tentukan dari properti yang kita bangun ini.
Ya, bagaimana cara menentukan? Ya tentunya pertama biaya pengembangannya berapa, kan gitu ya. Ini kos utamanya. Biaya pengembangan itu biasa dari pengembangan lahannya maupun pembangunan propertinya itu sendiri ya, berapa. Kemudian keuntungan yang diharapkan oleh pengembang, berapa persen begitu. Biasanya rata-rata 15 sampai 20% biasanya pengembang itu mendapat keuntungannya ya. Kemudian tingkat inflasi ini terkait dengan proyeksi tadi. Kalau beberapa tahun tentunya kan nggak mungkin ya harga jual di tahun pertama itu sama dengan harga jual di tahun kedua. Ya. Namun juga harus diperhatikan ini ya, produk pesaing tadi. Jangan sampai harga kita lebih mahal daripada pesaing, ya tentunya nggak akan laku. Nah biasanya ya terkait dengan proyeksi harga jual ini, nah tadi kan kita ada proyeksi membangun, proyeksi membangun. Nanti di dalam membuat proyeksi harga jualnya tentunya bisa aja diasumsikan bahwa penjualan itu bisa dilakukan setahun setelah dimulainya pembangunan. Jadi kalau misalnya ini ada periode begitu ya, periode pertama ini adalah untuk membangun, maka periode kedua ini sudah mulai penjualannya. Jadi mulai tahun inilah mungkin akan dilakukan penjualan. Kalau ini tahun ke-0, maka tahun pertama ini bisa dilakukan penjualan begitu ya. Nah, terkait jadwal penyerapan, tentunya perhatikan nanti analisis pasar dan life cycle dari sebuah properti. Ya, tergantung ya properti apa yang akan kita jual. Apakah dia rumah, apakah dia kantor, ya, komersial. Nah, ini harus memperhatikan life cycle dari produk itu. Nah, kita tahu sendiri bagaimana posisi dari kondisi ekonomi makro juga perlu diperhatikan ya, seperti pada saat ini misalnya kondisi masih dalam posisi pandemi, ya kan, di mana sangat berpengaruh sekali terhadap harga jual ya, harga jual maupun daya beli masyarakat. Nah ini juga perlu diperhatikan dalam kita membuat proyeksi terkait dengan penyerapan produk yang akan kita jual. Ya. Ini berbeda tentunya dalam kondisi apabila normal, ya, di mana daya beli sudah stabil, ya, tentunya proyeksinya akan berbeda ketika dalam kondisi saat ini. Nah, kita tahu sendiri sekarang banyak properti yang dijual tetapi masih belum laku, ya. Jadi daya beli masyarakat masih turun, ya. Bisa juga karena daya beli yang turun atau juga kalau investor itu mereka masih cenderung menunggulah begitu ya, menunggu bagaimana kira-kira kelanjutan dari COVID ini begitu ya. Kalau COVID sudah mulai menghilang, tentunya nanti prospek investasi daripada investor ini tentunya akan meningkat. Ini juga perlu dipertimbangkan ya, analisa makronya. Ya, ini tadi ya, jadi annual profit-nya diperoleh dengan menghitung berapa pendapatannya dikurangi dengan biaya pengembangannya. Nah, untuk tingkat diskontonya kita menggunakan BOIM ya, menggunakan BOIM yaitu perbandingan antara equity dan debt tanpa memperhatikan tax ya, tanpa memperhatikan pajaknya. Jadi misalnya dana yang berasal dari utang itu berapa, nanti dikalikan ya persen dana ya, berapa persen di dana yang digunakan begitu ya, dari utang berapa, modal sendiri berapa, persennya berapa ya, nanti dikalikan tingkat pengembaliannya ya, baik hutang maupun modal sendiri ya. Oke, nah ini contoh perhitungan tingkat diskonto. Saya kira ini cukup sederhana ya. Di debt dikalikan tingkat pengembaliannya begitu. Ini persennya dikalikan tingkat pengembalian masing-masing tinggal dijumlah gitu. Ini kalau kita memakai metode BOIM ya, jadi relatif sederhana.
Nah, ini kalau kita mau menghitung dengan menggunakan model ini ya, apa itu proyeksi begitu ya. Nanti kan kita akan memproyeksi berapa sih yang laku terjual tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, kemudian di present value-kan. Nah, hal yang harus diperhatikan teman-teman, ini ada sedikit kesalahan. Ya, kalau kita menggunakan land development, maka tidak ada terminal value ya. Kalau menggunakan konsep land development, maka tidak ada terminal value. Kenapa? Karena land development itu konsepnya penjualan. Jadi properti dibangun dijual, properti dibangun dijual, sehingga pada akhir proyeksi properti sudah nggak ada lagi. Ya, karena properti sudah nggak ada lagi, maka dia tidak pakai terminal value. Tapi kalau kita menggunakan land residual analysis, ya, land residual analysis itu konsepnya adalah sewa. Ya, nah kalau konsepnya sewa, maka ini adalah penerimaan dari sewa. Nah, sewa properti tahun pertama berapa, kedua berapa, dan seterusnya. Ya kan? Nah, dikurangi dengan biaya-biaya, ketemulah nanti proceed-nya gitu ya. Nah, kalau itu nanti akan ada terminal value. Ya, akan ada terminal value. Ini case yang sering terjadi ketika teman-teman melakukan analisis HBU ya. Buat teman-teman tolong diperhatikan ya, kalau misalnya alternatifnya nanti mau bangun apa. Kalau alternatifnya bangun perumahan, berarti pakainya adalah land development analysis. Konsepnya. Artinya apa? Kalau bangun perumahan tidak mungkin tujuan membangun perumahan itu untuk disewakan. Enggak mungkin. Ya, pasti kalau asumsinya bangun perumahan tujuannya dijual. Sehingga pakailah land development analysis. Tapi kalau bangun misalnya kantor, ya kan? Maka dilihat sebagian besar sebuah perusahaan membangun gedung perkantoran itu untuk disewakan. Sebagian besar. Ya. Nah, kalau konsepnya adalah disewakan, maka nanti ada terminal value. Terminal value-nya dari mana? Ya dari nilai properti yang masih ada tadi kan. Ya, nilai properti dari yang kita sewakan, itulah kemudian yang akan kita present value kan. Jadi ketika teman-teman membuat HBU dengan beberapa alternatif, maka properti alternatifnya itu harus dilihat. Penerimaan propertinya itu dari sewa atau dari yang akan dijual gitu. Ya. Nah, kalau ruko misalnya, ya tergantung konsep ruko ini nanti mau dijual atau mau disewa. Retail misalnya, ya kan sebuah apa itu bangunan komersial. Konsepnya mau dijual apa mau disewakan. Nah, lihat pasarnya. Kalau di kawasan itu konsepnya adalah disewakan, berarti kita memberikan alternatif terhadap bangunan itu juga disewakan gitu. Ngikutin pasar ya. Sehingga kalau disewakan ada terminal value, tapi kalau nggak disewakan ya berarti konsepnya dia nggak pakai terminal value. Ya, pakainya langsung jual saja. Ya, tolong diperhatikan itu. Nah, ini sebelum ke contoh, ada yang mau ditanyakan silakan kalau ada yang mau ditanya. Sebelum kita ngomongin contohnya. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Alivia mana nih? Oh, Alivia, ada yang mau ditanya nggak? Nggak. Oke, ya, absen ini, yang nggak kelihatan fotonya. Mana nih yang nggak kelihatan nih ya? Nanya kan kalau pakai PPT begini kan kita kecilin PPT-nya ya, jadi nggak kelihatan nih. Ada orang apa enggak? Oke, kalau nggak ada, saya langsung lanjutkan ya terkait dengan contohnya. Mudah-mudahan nanti setelah contoh teman-teman menjadi lebih paham ya, dan banyak tanya kalau ada yang bertanya. Kalau enggak berarti paham. Nah, ini ada sebuah contoh sederhana sebenarnya contohnya ya. Ada sebuah tanah yang luasnya dia 2.325 ya, frontage-nya 31, kedalamannya 75 di daerah Yogyakarta ya. Nah,
Karena kawasannya, kalau orang Jogja tentunya tahu lah, ada Jalan Magelang, ya. Nah, ini ada objek huniannya di sini. Nah, luasnya nggak banyak ya, hanya tadi ya 31 kalikan 75. Ini sebenarnya sangat memungkinkan sekali dengan menggunakan pendekatan pasar sebenarnya, karena luasnya sih tidak terlalu ya, biasanya yang cukup urgent itu kalau luasnya sampai hektar-hektaran lah gitu ya. Itu yang kemudian pasarnya nggak ada. Nah, ini bisa pakai konsep pengembangan lahan seperti ini. Nah, ini ya ukurannya, ini kebetulan 31 kali 75 sebagai contoh gitu ya. Nah, ini pertama kita harus cek lapangan dulu gitu. Kita survei lapangan. Ketika kita mempunyai tanah ya yang cukup strategis, kalau di Jogja itu kan sangat mungkin sekali tanah-tanah yang tidak terlalu luas lah begitu ya, untuk dikapling-kapling menjadi sebuah perumahan. Ini di Jogja sudah biasa seperti itu. Jadi makanya kita lihat pasar. Oh, ini sangat mungkin sekali nih kalau kita kapling-kapling menjadi sebuah perumahan misalnya. Ya kan? Nah, kemudian itu kan sudah ketahuan berarti. Oh, ini HBU-nya secara umum sudah ketahuan nih. Ya kan, di kawasan itu. Ini cocoknya untuk perumahan. Nah, setelah kita menentukan itu, nah, langkah selanjutnya apa? Kita melihat pasarnya, ya kan? Nah, kalau pasar terkait dengan perumahan di kawasan Jogja dan sekitarnya itu seberapa luas ya, bangunannya yang cocok, yang paling laku, gitu ya. Nah, ini ada identifikasi. Oh, di sekitar situ ya, itu kita identifikasi memungkinkan untuk dibangun tipe perumahan menengah 1, menengah 2 maupun mewah gitu. Dengan luas kaplingnya kalau di pasar rata-rata 80 sama 96. Jadi bangunannya 80 ya, luas tanahnya 96 atau 100 120. Nah, kalau yang mewah bangunan rumahnya 200, tanahnya 240. Nah, harga jual ya, harga jual di pasar itu 1,5 untuk menengah 1, 2M untuk yang menengah 2, dan mewahnya sekitar 4,5 M. Nah, rata-rata jualnya gitu ya, hasil survei kita itu tadi ya, karena di Jogja itu tipe yang jenis-jenis tanah model klaster itu banyak ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi itu. Oh, rata-rata kalau ada yang bangun klaster seperti ini, terjualnya itu seperti ini ya, 5 tahun untuk yang tipe 1, 4 tahun untuk tipe 2, dan mewah cukup cepat penjualannya ya, cukup 2 tahun udah habis biasanya gitu. Nah, kemudian rata-rata biaya pematangan identifikasi pasar 125. Rata-rata biaya operasional ya 15 dari gross income. Biaya pemasaran 5%, dan developer mengharapkan keuntungan 20% gitu. Ya. Nah, ini adalah pasarnya begitu. Pasar di kawasan Jogja. Ya. Nah, kemudian dari situ kita melakukan identifikasi terhadap properti kita. Ya. Nah, kemudian juga bagaimana dengan standar yang ada di Jogja begitu. Nah, ada regulasi terkait jalan lingkungan ya, yang ada di perumahan itu lebarnya harus 6 meter. Drainasenya lebar 0,5 meter, ya. Terbuka hijaunya 30%, harus ada pot satpamnya dengan standarnya ukurannya 9 meter persegi, ya, berarti 3 kali 3 standarnya. Garis sempadan bangunannya 3 meter, ya, koefisien dasar bangunan di Jogja itu untuk perumahan 75%, ya, lantai maksimal 2 lantai, ya, untuk zoning residensial dengan tingkat pertumbuhannya properti itu 7,5% dan tingkat diskonto 16%. Nah, ini dari pasar semua identifikasinya. Nah, ya, kemudian langkah-langkahnya adalah pertama kita menganalisa tadi ya, PTT terbaiknya apa? Dari identifikasi PTT-nya adalah perumahan. Oke. Nah, kemudian tahap keduanya apa? Jadi tahap pertama tadi kan ini ya, menentukan PTT terbaiknya. Nah, hasil identifikasi kita PTT terbaik adalah perumahan. Nah, dari perumahan ini kan macam-macam juga ya. Nah, kita membuat desain tapak.
jenis tapak yang seperti apa yang akan kita bangun. Ini tentunya sangat tergantung dari kita ya. Nah, di sini sebenarnya untuk luas tanahnya, ya, luas tanah kalau ini berdasarkan perkiraan dari kita sendiri, gitu ya. Luas tanah mengikuti pasar 96, 120, 240 itu luas secara umum ya, secara pasarannya sesuai dengan tipe-tipenya. Nah, namun kita karena itu tadi ngomongin pasar, kita kan ada persaingan pasar ya. Maka bisa saja kita ngikutin pasar, ya kan? Pasar tadi kan luasnya ada 80, 100 sama 200 ya. Tapi kita juga tidak ngikutin pasar juga bisa. Karena apa? Itu tadi, karena konsep persaingan, maka kita punya strategi sendiri supaya menarik peminat. Caranya apa? Oh, kita naikkan nih untuk rumahnya. Yang tadinya konsepnya secara umum 80-96, nah untuk ini kita coba naikkan dengan 93. Yang 100-120, ya kan? Bangunannya kita naikkan. Yang 200-240 kita naikkan menjadi 220. Jadi ini sebenarnya terkait dengan strategi kita ya untuk menarik pasar ke perumahan yang akan kita jual tadi. Nah, meskipun nanti tentunya ini disesuaikan ya, penentuan bangunan ini nanti lihat KDB-nya, ya, KDB-nya masuk enggak, ya. Nah, kalau masuk, oke, kita akan bangun dengan luas yang lebih besar, ya. Nah, ini ya, jadi untuk meningkatkan daya tarik ya terhadap perumahan ini, maka dia spesifikasinya dia lebih ditingkatkan gitu, dari pasar tadi. Ini tahap yang kedua. Nah, kemudian tahap ketiga tentunya tahap berikutnya adalah kita harus menghitung berapa ini terkait masih terkait dengan ini ya, masih terkait dengan desain tapak. Setelah kita membuat ini baru kita mendesain tapaknya kan. Berapa tapak yang bisa kita bangun? Nah, itu yang harus kita identifikasi. Luasnya tanah adalah 2325. Yang tentunya sempat dan jalan ini yang harus diambil dulu, ya kan? Karena tadi ukurannya 31 bagian mukanya, maka berarti 3 meter garis sempat dan jalan nggak boleh dibangun, kan gitu ya. Nah, berarti dikurangi dulu dengan sempat dan jalan, ya 93. Berarti luas efektif yang bisa dibangun adalah 2232 dari luas semua dikurangi sempadan jalan. Nah, kemudian dari luas efektif tadi, ini kalau kita bisa gambarkan gitu ya, misalnya ini tadi kawasannya, ya. Pertama kita potong dulu dengan 3 meter ini ya, ini 3 meter. Berarti masih ini yang bisa dibangun. Tapi dari ini tadi 2232 ini ada fasus 30%, kan gitu ya. Nah, berarti dikurangi dulu dengan 30%, yaitu 669. Jadi masih ada 15. Nah, ini kan nanti dikurangi fasus ya, misalnya di sini jalan, gitu ya. Nah, untuk fasus intinya fasusnya adalah 30%. Berarti ya, berarti kapling tanah yang bisa dibangun setelah dikurangi dengan fasus adalah 1562. Nah, kemudian tergantung tadi ya, tipe tanah yang bisa kita bangun tadi apa? Pertama, ini kita mau bangun tipenya ini, 9396, berarti luas tanahnya adalah 96. Oke. Nah, kalau 96 berarti 1562 dibagi 96. Ketemulah 16 kapling. Ya, 16 kapling. Dengan KDB-nya ya, KDB-nya 75%. Ya. Koefisien dasar bangunan 75%. Berarti di atas tanah ya 96 ini ya, koefisien dasar bangunannya dia tidak boleh lebih dari 72. Ya. Dasar bangunannya dia tidak boleh lebih dari 72. Berarti kalau 92 kalau target bangunan luasnya 93 berarti harus dibuat 2 lantai begitu maksudnya ya.
Nah, dari ini alternatif 1 ini bisa ketahuan bahwa fasum-fasosnya itu sebenarnya kalau jumlah luas totalnya adalah 2325, maka dikurangi dengan tanah yang dikapling 96 ya kali 16 kapling, nah ketemunya berarti fasum-fasosnya ada 696. Ini meliputi tadi ya untuk pos jaga, ya untuk jalan, saluran air dan sebagainya. Ini luasnya sekian. Nah, kemudian kita membuat gambar tentunya. Nah, spesifikasi produknya ini sesuai dengan yang kita langit-langit, terang apa dan sebagainya standar lah. Yang penting kan ini ya. Luas bangunannya tadi targetnya adalah 93. Nah, karena 93 ya luas lantai 1 terbikin 54 ya standar 54 itu kan standar ya. 54 itu berarti 9 kali 6. Nah, 9 kali 6 ya berarti nanti untuk luas lantainya itu berarti tapaknya adalah 9 kali 6. Ini cukup besar juga ya. 2 lantai. Berarti yang atas 39. Yang bawah 9 kali 6 gitu ya. 9 kali 6. Atasnya 39. Nah, sarana pelengkapnya ya ini berarti di coupling tadi ya, di coupling ini satu coupling seperti ini ukurannya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini satu couplingnya. Ya, itu bangunannya ini aja bangunan. Nah, ini bangunan. Ya. Nah, luasnya sudah 54, kemudian lantai 2-nya 39. Nanti ada taman sederhana, ada perkerasan, ya, ada untuk tembok tentunya, ya, tembok pagar yang bagian depan gitu ya. Nah, ini model konsep kopel ya. Kopel modelnya. Nah, pagar utamanya 8 meter. Ya. Nah, ini spesifikasi ini yang kita susun. Ya, ini ada 1 2 16 tadi ya. 16 berarti 8 dua sisi. Nah, kemudian alternatif yang keduanya adalah luas tanahnya 120. Ya. Berarti sama ya. 1562 dibagi 120 berarti hanya bisa 13 kapling. Kalau tadi ada 16 kapling, karena luasnya 120 berarti ada 13 kapling. Ya, dari 13 kapling ini yang kita berarti fasumnya lebih kecil gitu ya. Sorry, lebih kecil ya. Kalau tadi berapa tadi? 696 lebih luas. Ya, tapi kalau yang kedua, fasum-fasumnya lebih kecil sedikit. Ya. Nah, ini ya, jadi hampir mirip. Nah, cuman bangunannya hanya bisa dibangun 13 gitu. Ya. Jadi konsepnya memang tadi fasum-fasosnya lebih kecil, tetapi di sini ada tanah nggak kepakai kan gitu. Karena konsepnya dia harus bangunannya disesuaikan ya kan. Nah, ini dampaknya jalannya nampaknya lebih kecil. Ya, jalannya lebih kecil dari yang pertama tadi, tapi fasum-fasos di depan yang dibangun gitu, yang dikosongkan. Untuk bangunannya karena ininya ya KDB-nya 75% itu 90, sementara targetnya 118 bisa dibagi 2. Ya, dibagi 2 di sini berarti konsepnya ada 70 ya dan 48. Oke, kemudian alternatif yang ketiga rumah mewah tanahnya 240 ya sehingga hanya bisa dibangun 6 kapling saja. Nah, fasum-fasosnya lebih luas ya. Nah, KDB-nya berarti naik juga 180 ya, sehingga dibangunnya konsepnya 118 dan 102 lantai 2-nya. Karena hanya bisa dibangun 6 kapling ya konsepnya dia seperti ini gitu ya. Jadi di sini hanya ada satu jalan ya, tidak berhadapan-hadapan tapi hanya satu sisi saja. Dan di sini ada konsep taman jogging track begitu ya. Ya karena dia fasum-fasosnya lebih luas, jadi dia bisa dibangun jogging track dan sebagainya. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang ditawarkan ya dengan konsep tipe 220 240.
Nah, setelah itu kita menentukan terkait dengan biaya pengembangannya. Gitu ya. Nah, survei dibutuhkan 4 tahun untuk proses pengembangan, gitu ya. Nah, termasuk penyerapannya, ya berarti 4 tahun mulai dari pembangunan, izin bangun, ya izin konstruksi, penyerapan dibutuhkan waktu 4 tahun. Tahap pertama ya untuk pengembangan tanah meliputi pematangan, pembuatan jalan, saluran air, ya, taman, lingkungan, pos satpam. Nah itu tahun pertama. Ini karena ini kapling kecil begitu ya, maka pematangan lahan, jalan lingkungan dibuat dulu jalan-jalannya. Ya. Nah kemudian baru di tahap berikutnya baru bangun rumahnya. Ya, jadi yang pertama adalah merapikan kawasannya dulu, yang kedua baru dilakukan pembangunannya. Pengembangan bangunan untuk setiap kapling diperkirakan dimulai dan diselesaikan pada tahun yang sama dengan penyerapan penjual. Ini asumsi saja ya. Ini asumsi yang dibangun, pengembangan diasumsikan dia langsung bisa terjual begitu. Jadi begitu selesai langsung terjual, selesai terjual. Ini asumsi. Nah, kemudian kita menganalisis berapa biaya yang dikeluarkan. Ya, kalau yang tadi, ya ini kan kita ngomongin tahapannya, kemudian sekarang kita hitung berapa sih biaya yang harus dikeluarkan. Pertama tadi kita ngomongin biaya pengembangannya, mulai dari pematangan lahan dan membuat sarana lingkungan. Ya, ini bisa diambil harga ini bisa diambil dari DKPB, ya. Nah, bisa juga dari pasar. Jadi mulai pembersihan, pemasangan, galian, ya, nah, volumenya disesuaikan. Ya, galian ini untuk saluran air tadi kan ukurannya sudah ada ya. Nah ini konsepnya untuk menggali tanah, pemadatan dan sebagainya. Ini data bisa diambil dari DKPB. Nah kemudian itu tadi terkait dengan baru pematangan lahan, nah, gitu ya. Nah setelah ada pematangan lahan tentunya ada bangun lingkungan kompleks tadi. Untuk tipe 1 kan karena beda-beda luas jalan yang akan dibangun gitu ya. Nah, kita hitung tentunya beda-beda. Untuk lingkungan tipe 1 tadi ada jalan, ya, ada perkerasan, ya. Kemudian tanah dasar, lapisan pondasi, aspal gitu ya. Nah, ini kita hitung ketemu 73 tipe 1. Ya kan, kemudian membangun saluran air. Ya, tadi kan ada pembangunan saluran air. Ya, ukurannya tadi sudah ada volumenya ya. Kemudian ini ya untuk saluran air ukurannya. Jadi 80 cm ya. Lebar mukanya gitu ya, itu 50 cm. 80 karena di kanan kirinya ya pakai batu bata tebal 15 cm gitu. Nah, untuk pemurukan tentunya mulai dari sini ya. Kedalamannya ya 50 cm, kedalaman 40 cm untuk saluran airnya. Nah, kemudian ada taman ya. Taman untuk kompleks tipe 1 ya, luas tamannya berapa, harga berapa. Kemudian untuk jalan lingkungan kompleks tipe 2. Nah, ini kelas bisa sama ya, bisa berbeda. Ini kayaknya tipenya sama. Nah, harganya juga kayaknya nggak jauh beda. Kemudian saluran air juga sama kayaknya. Ya, dihitung. Nah, mungkin yang berbeda di tipe 3. Ya, karena luas jalannya dia berbeda begitu ya. Nah, kemudian saluran air nggak jauh beda. Ya. Taman dan penghijauan. Nah, kemudian jogging track. Ini khusus untuk yang tipe 3 tadi. Ya, tipe ketiga ada jogging track yang dibangun. Ya kan? Nah, ini dihitung juga berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, kemudian setelah sarana prasarana, kita menghitung bangunannya. Gitu ya. Tadi pertama pos satpam, bangunannya ukuran 9 meter persegi. Ini pakai DKPB ya, tinggal dihitung saja. Ya, ketemu 14 untuk itunya, untuk pos satpamnya. Kemudian kita rekap terkait dengan biaya pengembangan tanahnya. Nah, ya, jadi
mulai tahap pematangan, jalan lingkungan, saluran air, taman, jogging track, pos satpam. Nah, kita rekap. Ya berarti kalau kita mau pakai tipe 1, cost-nya adalah 454. Biaya pengembangannya ya. Tipe 2 449, tipe 3 480. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung nilai bangunannya gitu. Ya, pertama tadi tipe bangunan pertama luas 93, pakai DKPP dihitung. Ya, ketemulah nilainya nih. Tadi dengan berbagai macam sarananya ya. Ada taman, ada kapling, ada tembok, pagar dan sebagainya dihitung, ketemulah nilai bangunan pertama itu 210 juta. Ya. Nah, kemudian setelah ketemu alternatif 1 tadi, ya ketemu bangunannya, baru kemudian kita membuat proyeksi. Ya kan? Nah, proyeksinya ini kan tadi pertama asumsinya bangun jual gitu ya. Jadi asumsinya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada case soal, asumsinya diperhatikan apakah dijual di tahun yang sama atau dijual 1 tahun setelah bangun. Berarti di sini kan 0. Ya, tahun pertama baru kemudian laku terjual. Ya. Nah, asumsinya tadi bangun jual. Harga jualnya ya dinaikkan ya karena fasilitas tadi pasarnya tadi 1,5 ya, karena ini luas bangunannya lebih ya, maka berani menaikkan harganya. Kembali ya, harga ditentukan dilihat pasar. Nah, ini harganya mengalami peningkatan. Biaya pengembangan ya tadi dimasukkan di tahun pertama. Ya. Nah, kemudian dijumlah antara biaya pengembangan dan fasilitas tadi. Ini biaya pembangunan. Bangun. Ya, tadi kan ini kan biaya bangunan 210 kan. Nah, karena 2 maka dikalikan 2. Ini kalikan 4, ini kalikan 6. Nah, kemudian harga jualnya ini nanti dikurangi dengan kos semuanya, biaya. Nah, ini kebetulan ini untuk biaya pengembangan, ini biaya pembangunannya, ada biaya operasi tadi 15%, marketing 5%, development profitnya 20%. Nah, profitnya ini tolong diperhatikan. 20% dari mana? Nah, secara umum itu 20% biasanya dari penjualan. Jadi kalau kita pernah baca orang jual kapling gitu ya, ada master plan dan sebagainya, kan sudah ada harganya. Harga kapling A harganya 300 juta misalnya. Ya kan? Itu di dalamnya sudah ada keuntungan pengembang. Kan gitu. Sehingga nanti kalau profitnya 20%, berarti rumus menghitung profitnya ini adalah ya 20 ya kan, per 120 kan. Ya. Karena ini persen ya, 20 per 120 kali ini. Nah, kan gitu. Nah, kalau dari biaya pengembangan dari ini ditambah ini gitu ya. Nah, baru kalau ini berarti 20% aja. Ini ditambah di jumlah dikalikan 20%. Ya, langsung 20% kali ini. Ya. Karena apa? Karena itu tadi kalau dari biaya pengembangan ya dia langsung kali 20%. Tapi kalau dari penjualan ini sudah termasuk into di dalamnya, maka perhitungannya adalah 20 per 120 ya. Tolong diperhatikan. Kemudian ada pajak properti dihitung juga. Properti ini pajaknya disesuaikan dengan tanah yang masih kita kuasai. Kalau sudah terjual berarti itu nanti yang bayar pajaknya PBB-nya pembelian gitu. Makanya di sini mulai berkurang. Ini 1344 ya luasnya ya. Luas ini 960, ini 984 dan di sini enggak ada. Ya sudah habis terjual kan begitu, dia enggak bayar lagi. Sehingga yang dibayar adalah ini pajaknya. Di total biaya semuanya ya. Nah, kemudian dikurangi harga jualnya ya, dikurangi ya. Harga jual dikurangi dengan biaya, nah ketemulah profit tahunan atau net operating income tahunannya. Nah, kemudian dikalikan tadi diskon faktor adalah 16%, tahun pertama itu min 1 ya, tahun kedua min 2, min 3, min 4 kalikan. Nah,
inilah net present value dari proceed tadi. Nilai tanah dalam keadaan kosong. Ya. Jadi kalau kita bagi luas tanahnya ketemu per meternya 3,7 juta gitu. Ini alternatif 1. Hal yang sama juga dihitung untuk yang alternatif kedua dan seterusnya. Ya, nanti dihitung berapa sih biaya untuk membangun tipe 2. Ini kebetulan tipe 2 harganya 320. Kalau tipe 1 tadi 210, ini tipe 2-nya 320. Ya, dikalikan ini biaya pengembangannya sama, tinggal dikalikan, ya kan? Nah, ini dia ketemu harganya pasti berbeda ya. Tadi kalau pasarnya 2M, ini pasarnya dinaikkan 100. Ya, kemudian ada kenaikan ya, dari tahun ke tahun ada kenaikan. Oke, ada kenaikan. Kenaikan sesuai dengan inflasi. Ya. Nah, kemudian dikurangi dengan biaya, kita present value-kan, ketemu nilai per meternya 3,8. Nah, untuk yang ke tipe ketiga, ya, tipe ketiga. Nah, ini asumsinya ya laku terjualnya adalah di mulai tahun kedua. Ya, mulai tahun kedua. Ya, ini asumsinya. Nanti disesuaikan ya asumsinya ya. Kemudian biaya pengembangannya berbeda, biaya pembangunannya juga berbeda. Ya, ini dikalikan. Ya, kemudian tahun pertama masih negatif. Nah, di presentasinya ketemu 4 juta. Nah, dari situ kita rekap ya, kita bisa ketahuan tipe 1 ternyata harga per meternya 3,7, tipe 2 3,8, tipe ketiga 4 gitu. Sehingga dari hasil perhitungan kita maka nilai tanah HBU-nya berarti kan yang tertinggi ya. Sehingga tadi saya sampaikan meskipun dari awal kita memutuskan HBU-nya apa, tetapi di bawah HBU itu ternyata masih ada yang lebih detail lagi. Gitu. HBU tidak hanya HBU perumahan. HBU perumahan itu perumahan tipe berapa kan begitu. Nah, di sini ketahuan. Setelah kita hitung ternyata HBU-nya memang perumahan, tapi perumahan tipenya adalah tipe yang 220, 240. Inilah HBU yang paling maksimal. Dengan nilai tanah per meternya adalah 4 juta. Sehingga kita bisa simpulkan tanah kosong yang akan kita nilai tadi, nilai per meter perseginya adalah 4 juta. Dengan penggunaan maksimalnya HBU-nya adalah harus dibangun tipe perumahan 220 dan 240. Nah, kan selesai. Nah, silakan yang akan bertanya. Saya kira harusnya banyak yang tanya nih. Kalau nggak ada yang tanya berarti sudah jelas. Silakan. Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Silakan, Dinda. Yang keuntungan pengembang tadi masih bingung, Pak. Keuntungan pengembang. Oke. Oke, keuntungan pengembang cara menghitungnya ya. Ya, jadi kita lihat asumsinya sebenarnya. Asumsi secara umum yang dibangun itu keuntungan pengembang itu dari penjualan. Ya. Nah, sementara kan kita menghitungnya di bawah nih. Ya kan? Jadi yang dijual itu include ya, include termasuk di dalamnya adalah keuntungan pengembang kan begitu ya. Jadi kalau keuntungan pengembang misalnya 20%, maka 20% dari ini ya kan itu adalah keuntungan pengembang. Nah, cara menghitungnya berapa? Cara menghitungnya ya tadi 20 ya per 120 gitu. Kali ini. Tapi kalau dari biaya pengembangan ya jumlah misalnya kan biaya pengembangannya maka keuntungan developernya ya itu dia 20% saja, 20 per 100. Kalau dari biaya pengembangan. Jadi kalau di sini kita lihat ya, ini konsepnya dia dari penjualan. Ya, karena apa? Karena dia tidak muncul di sini. Ya, di sini tidak ada kan?
Berarti tidak kalikan ini dia. Nah, berarti ini konsepnya dia dari biaya pengembangan. Dari sini. Ya. Berarti 20 per 120. Saya nggak tahu ini benar apa enggak ngitungnya gitu. Harusnya ngitungnya 20 per 120 ya. Nah, dari sini. Nah, ketemulah di sini. Ya, jadi nanti kalau secara umum harusnya dari biaya penjualan harusnya. Ya, tapi kalau misalnya case-case tertentu ada soal yang menyatakan dari pengembangan dan pembangunan langsung dikalikan 20%. Tapi kalau case-nya dari penjualan 20 per 120. Ya, 20 per 120 kali ini. Ini kalau 20% ya. Kalau 15 ya berarti 15 per 115 kali ini. Gitu maksudnya. Nanti teman-teman akan paham kalau langsung mengerjakan. Oh, begini tuh cara. Bisa aja nanti dicoba. Oh, bedanya di sini. Jadi kalau pakai dari pengembang, ya kan, berapa? Kalau dari penjualan berapa? Begitu. Nah, beberapa perhitungan yang saya coba simulasikan, gitu ya. Ternyata kalau dari biaya pengembangan keuntungannya meskipun 20% lebih kecil jumlahnya, ya, lebih kecil jumlahnya daripada kalau dari penjualan. Ya, karena kan dari penjualan kan sudah include ya. Nah, dia biasanya lebih tinggi. Total keuntungan pengembang itu lebih tinggi kalau dari penjualan dibanding dengan kalau dari pengembangan dan pembangunan. Itu ya, Rinda, jelas? Jelas, Pak. Izin bertanya lagi boleh, Pak? Boleh, boleh. Yang metode BOIM tadi kenapa tidak mempertimbangkan teksnya ya, Pak? Oke, kenapa BOIM itu tidak mempertimbangkan teks? Karena ini penilaian properti, bukan penilaian bisnis. Oke. Nah, kalau kita penilaian bisnis, ya kalau kita dulu ingat waktu teori penilaian itu kan ketika kita menghitung net operating income dari sebuah properti itu berhenti sampai dengan penjualan dikurangi biaya-biaya, nah ketemulah net operating income kan begitu. Ya, oke. Jadi kalau kita dulu ingat kalau pakai pendapatan itu kan pendapatan atau penjualan gitu ya dikurangi dengan biaya ketemu net operating income. Ya. Penilaian properti itu berhenti di sini saja. Tapi kalau penilaian bisnis dia dikurangi dengan tax. Ya kan? Nah, ketemulah earning after tax namanya kan gitu. Ya kan? Nah, konsepnya kalau kita penilaian bisnis atau kita mau menghitung sebuah bisnis perusahaan, itu kan kita menghitung EAT-nya, ya, kemudian kita menghitung cash flow-nya, dikembalikan lagi depresiasinya, kan gitu ya. Tambah depresiasi, ditambah dengan biaya bunga. Nah, inilah kemudian cash flow-nya, kan gitu ya. Cash flow untuk perusahaan. Jadi dia terpengaruh oleh tax. Tapi kalau properti berhenti sampai di sini. Ya, penjualan ini ya penjualan yang berhubungan dengan properti. Biaya ini adalah biaya yang berhubungan dengan properti. Sehingga net operating income ini adalah murni dari propertinya saja begitu. Ya, dia tidak dipengaruhi oleh tax. Ya, sehingga BOIM ini kemudian muncul. Nah, teori BOIM ini muncul, bukan WACC. Kalau properti pakainya BOIM. Ya, kalau diskon faktor untuk properti. Kalau entitas atau perusahaan atau bisnis, maka dia WACC ya untuk menghitung daripada ininya diskon faktornya. Bedanya di situ ya. Jadi WACC itu mempertimbangkan dari tax ya kan, karena konsepnya adalah dia penilaian bisnis ya. Tapi kalau BOIM dia tidak menghitung tax, ya, tidak termasuk tax ya, karena dia properti. Gitu Linda. Oke, terima kasih, ini sudah diingatkan juga ya untuk semuanya. Terima kasih, Silakan. Pak. Ya, silakan. Nah, ini sebenarnya kalau ujian komprehensif harusnya keluar nih. Ya kan? Apa konsep bedanya penilaian properti dengan penilaian bisnis? Di mana? Ya kan? Ini kan dasar sebenarnya yang teman-teman mungkin sudah lupa begitu ya. Karena saking banyaknya pelajaran
yang apa diajarkan sehingga yang sudah diajarkan menjadi lupa, kan gitu kan. Semakin banyak belajar semakin banyak lupa. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa? Dimas. Silakan Dimas. Iya, Pak. Ini kan konsep LDA ini kan tadi kan salah satunya karena nggak ada data perbandingan pasar, Pak. Nah, Ya, tapi betul. contohnya tadi semuanya tuh dapat dari pasar, Pak. Itu gimana ya, Pak? Maksudnya Pak kayak berkebalikan gitu, Pak, dari konsep awalnya gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Ini pertanyaan yang menarik ini. Ya kan? Tadi diperoleh dari pasar, kok di pasar nggak ada. Ya kan? Nah, mana coba saya tunjukkan tadi dari awal ya. Jadi, yang kita cari ini, yang kita nilai dulu deh, yang kita nilai. Yang kita nilai ini adalah sebuah kawasan tanah dengan luasannya adalah 75 kali 31, kan begitu. Ya kan? Kalau kita mau pakai pendekatan pasar, oke, maka kita harus mencari pembanding yang luas tanahnya berdekatan dengan ini. Kan gitu. Konsep pendekatan pasar kan kita menghitung tanah kosong dengan pendekatan pasar. Artinya apa? Kita membanding tanah kosong yang luasnya mirip ini. Makanya kan tadi saya bilang, kebetulan kalau di Jogja ini bisa didekati dengan pasar kalau di Jogja nih. Sebenarnya kenapa? Karena untuk luas tanah yang ukuran 2000-an sebenarnya banyak gitu ya. Ya kan? Nah, tapi kalau case yang sebenarnya misalnya luas 10 hektar misalnya ya, 10 hektar. Susah cari pembanding 10 hektar. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga kita kalau mau pakai pendekatan pasar, berarti kita harus mencari pembanding dengan luas kurang lebih berdekatan dengan 10 hektar. Ini kalau kita mau apple to apple, sehingga sulit didapatkan. Nah, sehingga alternatif keduanya apa? Kita mencari metodenya adalah menghitung dengan LDA. Pertanyaannya, tapi kok di pasar semua, Pak? Iya, pasar ini bukan pasar dari tanah kosongnya, tapi kita mencari pasar dari properti yang akan kita bangun di sini tadi. Nah, ya bedanya di situ. Jadi bukan pasar tanah kosong yang 10 hektar ini, tapi pasar dari properti-properti yang akan kita bangun. Ya kan? Oh, ini propertinya kita lihat di pasar, bangunan apa yang paling memungkinkan akan dibangun gitu ya. Harganya juga dilihat di pasar dan sebagainya. Ya, memang begitu konsepnya. Ya. Nggak mungkin kita membangun sesuatu yang nggak sesuai dengan yang diinginkan di pasar, begitu maksudnya. Makanya konsep pertama tadi kan harus HBU. HBU itu apa artinya? HBU kan harus sesuai dengan pasar di daerah situ. HBU-nya apa sih? Tanah 10 hektar di kawasan tersebut, ya kan? Nah, ini kita identifikasi dengan pasar tadi. Cek semua pasarnya. Kalau kita mau membangun misalnya kantor apa yang paling cocok di kawasan itu? Nah, kita lihat pasarnya. Kalau kita mau lihat membangun perumahan apa yang paling cocok? Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi memang kelihatannya sama ya. Kan kok datanya semua diambil dari pasar, Pak? Tadi katanya nggak boleh perbandingan data pasar. Iya, betul. Ya, tapi konsepnya adalah kita bukan menilai tanah kosong yang 10 hektar dan perbandingan pasar, tetapi pasar itu kita butuhkan untuk mengisi yang 10 hektar ini mau dibangun apa itu didasarkan atas pasar. Begitu, Mas Dimas. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi? Kalau nggak ada, oke. Kalau tidak ada, Pak, izin Pak. oh silakan. Siapa nih? Nasrul Pak. Tapi Nasrul. iya di luar materi nggak apa-apa ya Pak? Oh boleh. Nah ini Pak, kalau untuk tugu atau monumen itu masuk BMN atau enggak ya Pak? Tugu. Iya Pak. Oke, Nasrul. Tugu masuk bangunan, Nasrul. Jadi tugu itu masuk bangunan BMN. Jadi kita di SIMAK BMN itu ada kategori aset berupa tugu. Nah, ini menarik nih. Tugu yang seperti apa? Teman-teman mungkin
Saya nggak ngerti nilai Tugu Nasrul itu seperti apa, tapi kalau ngomongin Tugu itu pernah kemarin pada waktu reval, ya kan, reval pertama tahun 2007, kita itu menilai aset Tugu yang dimiliki oleh Kemendagri jumlahnya sampai ribuan, ya, ribuan pokoknya jumlahnya itu. Kenapa? Karena Tugu itu letaknya di perbatasan-perbatasan. Ya, perbatasan Indonesia Malaysia itu ada Tugu, ya kan? Perbatasan Indonesia Papua Nugini ada Tugu, ya. Nah, jadi terutama kalau di Indonesia kan yang berbatasan kan di Kalimantan, ya kan, dan di Papua. Itu tempat letak Tugunya di situ, gitu kan? Dan itu dicatat sebagai BMN, sebagai namanya akunnya namanya Tugu, gitu ya. Dan pada waktu reval itu dia dilakukan penilaian juga. Itu, apakah itu yang dimaksud Nasrul? Iya Pak. Terus kalau untuk penilaiannya itu gimana ya Pak? Soalnya kan atas dasar penggunaan, maksudnya pemanfaatan tugu atau monumen tadi itu kan enggak, dia itu pemanfaatannya bukan berdasarkan nilai ekonomi gitu. Iya, ya betul. Jadi makanya untuk BMN, ya kan, sebenarnya konsep nilai yang digunakan adalah konsep nilai untuk penggunaan yang ada. Sebenarnya seperti itu. Ya, artinya seharusnya nilai yang dihasilkan dari BMN itu adalah nilai wajar untuk penggunaan yang ada. Penggunaannya apa? Ya sebagai Tugu itu, maka ya nilainya sebatas itu. Makanya metode dan pendekatan yang digunakan biasanya adalah biaya khusus untuk yang kasus-kasus kayak gini gitu. Karena pasarnya sulit kan, nggak ada, mana sih cara menilai Tugu gitu. Sehingga yang dinilai adalah berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk membangun atau membuat Tugu itu, gitu. Ya kan? Jadi cost untuk Tugu itu sih berapa begitu. Ya, nah ini kita pendekatannya biasanya hanya cost saja ya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat Tugu itu. Tidak termasuk di dalamnya adalah bagaimana membawa Tugu itu ke perbatasan, bagaimana biaya menanamnya, itu tidak diperhitungkan, terlalu rigid, ya, terlalu rigid. Jadi memang kebijakan pada waktu itu adalah ya sudah kita pakai metode biaya saja. Berapa sih biaya membuat Tugunya? Itu Nasrul. Berarti Pak, kalau dalam BMN itu untuk Tugu tadi dia lebih kepada cost ya Pak, bukan berarti dia dinilai dari historikalnya gitu Pak. Oh bukan, pakai cost ya, pakai cost. Ya, makasih Pak. Oke, teman-teman. Jadi saya kira cukup dulu, ya cukup dulu. Terima kasih atas diskusinya. Nah nanti untuk supaya teman-teman lebih lancar lagi, ini ada penugasan untuk dikerjakan. Saya nanti share ke ketuanya, gitu ya. Terkait LDA ini, ya, terkait dengan LDA ini. Jadi nanti dikerjakan boleh dengan alat bantu Excel, silakan dikerjakan di Excel, tetapi untuk yang dikumpulkan ditulis dengan tangan. Ya, ujian kan begitu ya. Ujian nanti dia pakai Excel boleh, tapi harus ditulis tangan di lembar ujiannya. Nah, biar teman-teman tahu prosesnya. Kalau Excel klik selesai. Jangan-jangan copy dong. Nah, kan nggak ketahuan identifikasinya. Kalau pakai Excel itu copy satu dengan yang lain kan nggak bisa ketahuan. Dirubah hurufnya, dirubah formatnya, nah nggak ketahuan. Makanya silakan nanti alat bantunya Excel, ya, kemudian dikerjakan, ditulis tangan untuk yang dikumpulkan. Nanti kita di pertemuan berikutnya, ya, kita akan kuis yang sama. Ya, kuisnya adalah LDA juga, ya. Dengan kalau kuisnya pakai Excel, ya, tidak ditulis tangan, ya. Jadi kuis minggu depan kita LDA, ya. Soalnya pasti tidak sama dengan tugas ini, tetapi hampir mirip lah, gitu ya. Sehingga kalau teman-teman di latihan ini bisa mengerjakan, saya yakin nanti kuisnya pasti bisa. Ya, jadi kuisnya udah langsung dikasih tahu ini. Kuisnya adalah LDA. Ya, nanti kita waktu kuisnya mungkin 45 menit untuk mengerjakannya. Habis itu kita coba review hasil tugas teman-teman, ya, yang benar seperti apa. Nah, setelah itu review untuk persiapan ujian. Ya,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.